Para burung yang takut akan terjadi sesuatu pada Lun langsung meminta Lun untuk segera berlari. Tolong jangan katakan jika para burung dan Lune itu penakut. Sungguh, takut dan menyelamatkan diri atau melindungi diri dari bahaya adalah satu hal yang berbeda. Lun mendengar peringatan para burung. Ia pun langsung berlari sekuat tenaga. Meski di pikirannya banyak sekali pertanyaan, peri cantik itu terus melangkahkan kedua kakinya menuju rumah ditemani para burung yang juga terbang meninggalkan danau. Saat sudah sampai di depan rumahnya, Lun menyempatkan diri menoleh ke segala arah untuk memastikan tidak ada siapapun yang mengikuti atau mengawasinya. Syukurlah aku bisa sampai rumah dengan selamat. Oh iya, aku harus segera menceritakan semuanya pada ayah dan ibu, ucap Luna setelah mengedarkan pandangan kemudian masuk rumah dan mengunci pintunya rapat. Ibu, ayah, seru Luna sembari menoleh ke kiri dan ke kanan mencari keberadaan kedua orang tuanya. Iya, sayang, ibu dan ayah ada di dapur. Kemarilah, kami sudah menunggumu pulang. Mari kita makan bersama, seru sang ibu dengan lantang. Luna menghampiri ayah dan ibunya dengan nafas tersengal. Luna kemudian duduk sembari menarik nafas dalam-dalam guna menstabilkan degup jantungnya. Rika dan Lardo kebingungan melihat tingkah anaknya itu. Mereka saling bertatapan kemudian bertanya, apa yang telah terjadi sehingga Lun tampak sangat kelelahan. Lun sayang, ada apa? Kenapa kamu tampak lelah dan ketakutan? Ucap Rika mencoba tenang sembari menunggu jawaban dari sang anak yang masih mengatur nafas. Luna tadi lari. Ibu, ada sesuatu di danau. Jawab Luna terbata. Sesuatu? Apa? Apakah kamu dikejar sesuatu? Sahut Rika mulai tegang. Kamu tidak apa-apa kan? Sayang, apakah tubuhmu ada yang terluka? Sahut Lardo. Langsung berdiri dan menghampiri Lun. Lardo mengecek tubuh Lun untuk memastikan bahwa tidak ada luka sedikit pun di tubuh anak gadisnya itu. Lun yang sudah tenang akhirnya mulai menceritakan kejadiannya saat di danau tadi. Mungkinkah cerita itu benar? Tapi, apakah makhluk itu ada? Batin Rika sambil menatap suaminya. Melihat tatapan Rika, Lardo paham dengan apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya itu. Namun, dalam tatapan mereka berkata untuk menyembunyikan kabar yang dahulu kala berhembus di negeri Valen. Bukannya Rika dan Lardo tidak ingin memberitahu Lun dengan kabar tersebut. Hanya saja, kabar yang dimaksud sampai sekarang belum terungkap kepastiannya. Lardo dan Rika tidak mau jika Luna menjadi takut. Belum lagi jika nanti Luna memberitahukan kabar tersebut pada teman-temannya. Jika kabar yang menakutkan itu terdengar lagi, sudah bisa dipastikan negeri Valen akan menjadi gaduh. Luna sayang, ibu dan ayah tidak tahu apa yang ada di danau itu. Namun, ibu dan ayah khawatir jika Luna bermain di danau lagi. Apakah Luna keberatan jika ibu dan ayah meminta Lun untuk tidak pergi ke sana lagi? Ucap Rika dengan santun. Beliau tidak mau jika perkataan atau nasihatnya itu menyakiti hati Lun. Maka dari itulah, Rika menjelaskan dengan sangat hati-hati pada anak gadisnya itu. Mendengar nasihat dari ibunya, Luna tidak marah ataupun keberatan. Dia malah tersenyum sambil berkata, baik, ibu, Luna mengerti. Mulai besok, Luna tidak akan bermain ke danau lagi. Luna akan bermain bersama teman-teman di taman kota. Ibu bersyukur sekali memiliki anak sebaik kamu. Lun, Rika sangat bangga pada anaknya itu. Lantas Rika memeluk Lun sangat erat diikuti oleh Lardo yang kemudian juga memeluk. Mereka bertiga kini saling berpelukan sebelum mereka makan bersama. Lun, Rika, dan Lardo menikmati masakan yang terbuat dari bunga yang mereka tadi petik di kebun. Bunganya rasanya manis, lalu daunnya gurih, batangnya asin, dan akarnya rasanya asam. Meski ada rasa asin dan asamnya, apabila bahan-bahan semua dicampur jadi satu, akan menjadi makanan yang sangat nikmat. Sungguh, makanan itu hanya ada di negeri Valen saja. Ibu, apakah Luna besok akan menjadi seperti ibu? Celetuk Luna saat menyantap makanannya. Rika yang sedang makan langsung tertegun. Apa maksudmu, nak? Jawab Rika keheranan. Luna takut jika saat dewasa nanti, Luna tidak memiliki keahlian apapun. Luna ingin sekali seperti ibu yang sangat pandai merawat bunga. Sayang,
Semua peri yang tinggal di negeri Valen itu semuanya istimewa. Yakinlah jika kelak kamu akan menjadi seorang peri yang sangat hebat. Jangan takut jika kelak kamu ternyata tidak seperti ibu yang dinobatkan menjadi peri bunga. Karena keajaiban yang terjadi di dalam diri kita, itu muncul dari alam. Dan kita tidak bisa memilih ingin menjadi peri seperti apa. Tenanglah, serahkan semuanya pada alam dan yakinlah pada diri kamu. Jelas Rika sambil mengusap pipi Lun dengan penuh rasa sayang. Lun sangat lega mendengar jawaban ibunya. Rasa percaya diri Lun menjadi naik beberapa persen. Setelah itu, Lun masuk kamar. Kamar Lun terbuat dari daun, jangan salah. Daun-daun yang ada di dalam kamar Lun merupakan daun yang spesial. Banyak sekali keajaiban di dalam kamar Lun. Misalnya saja pintu kamar Lun. Pintu itu terbuat dari daun yang sangat indah dan bisa mengeluarkan cahaya saat malam hari. Kasur Luna terbuat dari sehelai daun yang sangat besar. Daun tersebut sangat kuat dan sangat halus. Apabila Luna berbaring di atas daun tersebut, daun itu akan menyelimuti Luna secara otomatis. Bantal Lun sendiri terbuat dari bunga yang apabila kepala Lun diletakkan pada bantal tersebut, bantal itu akan memberikan mimpi indah. Bahkan, sebelum Luna tidur, Luna bisa meminta tolong pada bantal. Jikalau Luna ingin meminta mimpi yang ia mau. Namun, kali ini berbeda. Saat Luna tidur, untuk pertama kalinya Luna bermimpi aneh dan sangat menyeramkan. Sampai-sampai bantal yang Luna kenakan menjerit, begitupun dengan Lun yang langsung terbangun, memperlihatkan wajah ketakutan. Wahai bantal, ada apa ini? Kenapa aku bisa bermimpi begitu? Apakah kamu sedang marah padaku? Sampai-sampai memberikan mimpi yang sangat menyeramkan, ucap Lun pada bantal. Aku minta maaf, Lun. Tapi, aku sungguh tidak tahu apa-apa. Aku pun bingung. Kenapa mimpimu bisa seperti itu? Semua yang terjadi di luar kendaliku. Bahkan, aku sudah mengatur mimpi sesuai permintaanmu tapi semuanya berubah begitu saja. Jawab bantal sungguh-sungguh.